Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Oktan Nabila dari kelas Filsafat Pendidikan B. Nah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang kehidupan Muhammad Abduh. Nah, Syekh Muhammad Abduh atau yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah lahir tahun 1849 Masehi atau 1256 Hijriah dan meninggal di Iskandaria 11 Juli 1905 pada umur 56 tahun. Nah, beliau lahir di suatu desa di Mesir Hilir. Nah, diperkirakan ini di Mahalat Nasr. Nah, Bapak Muhammad Abduh ini bernama Abduh Hasan Khairullah. Nah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Sedangkan ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya itu meningkat sampai ke suku bangsa Umar bin Al-Khattab. Nah, keluarga Muhammad Abduh ini adalah keluarga petani yang tergolong sederhana, tidak kaya ataupun tidak tergolong sebagai golongan bangsawan. Nah, selain menjadi petani, kedua orang tua Syekh Muhammad Abduh ini adalah seseorang yang taat beragama dan sangat mencintai ilmu. Syekh Muhammad Abduh itu lahir ketika Mesir di bawah kekuasaan atau di bawah pimpinan Muhammad Ali. Muhammad Ali adalah seorang raja yang absolut, bersikap otoriter, serta menguasai semua sumber kekayaan. Nah, karena hal ini, banyak masyarakat yang menentang kekuasaannya, kepemimpinannya ini. Nah, Muhammad Ali termasuk juga orang tua dari Syekh Muhammad Abduh yang mengikut menentang kekuasaan Muhammad Ali ini dengan berpindah tempat ke Ghoriba. Nah, ketika Syekh Muhammad Abduh berusia 10 tahun, beliau telah belajar membaca dan menulis dengan bimbingan kedua orang tuanya. Nah, setelah keterampilan ini didapatkan, keterampilan membaca dan menulis ini dimiliki, Muhammad Abduh itu dikirimkan oleh ayahnya untuk belajar Al-Quran bersama seorang hafiz. Nah, bersama sang guru, Syekh Muhammad Abduh ini dapat menyelesaikan hafalan beliau itu selama 2 tahun. Jadi ketika umur 12 tahun beliau sudah menyelesaikan hafalannya. Nah, 1 tahun setelahnya, pada umur 13 tahun, ayahanda Syekh Muhammad Abduh itu mengirimkan beliau ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Al-Jami Al-Ahmadi. Banyak ilmu yang beliau pelajari ketika beliau berada di Tanta, seperti ilmu fikih, ilmu kalam, dan masih banyak ilmu agama lainnya yang beliau pelajari. Namun beliau, Syekh Muhammad Abduh ini tidak merasa nyaman atau betah di sana, dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan pada masa itu di Tanta adalah metode menghafal. Nah, sehingga beliau pun akhirnya pulang ke tempat asal beliau, yaitu Ghoriba, dan memilih melanjutkan pekerjaan sebagaimana orang tuanya, yaitu menjadi petani. Kemudian, ketika beliau berusia 16 tahun, yang pada saat itu beliau berada di Ghoriba atau di tempat asalnya, nah, beliau pun menikah. Nah, namun baru 40 hari nih dari pernikahannya, Syekh Muhammad Abduh itu udah diminta kembali oleh sang ayah untuk ke Tanta untuk kembali belajar agama. Syekh Muhammad Abduh pun berangkat kembali karena perintah sang ayah, tapi beliau tidak kembali ke Tanta karena tadi tidak merasa nyaman. Nah, melainkan beliau ini malah pergi ke rumah pamannya yang bernama Darwisi Khadar. Nah, beliau itu adalah sosok sufi dari tarekat Syadzili di Libya dan Tripoli. Sang paman tahu nih kalau Muhammad Abduh sebenarnya udah nggak mau kembali ke Tanta untuk belajar agama karena metode yang digunakan. Nah, tapi sang paman ini ingin memujuk kembali agar sang ponakan ini mau kembali ke sana untuk belajar ilmu agama. Nah, langkah awal yang dilakukan sang paman adalah memberikan buku kepada Muhammad Abduh dan membaca bersama-sama. Nah, namun pada awalnya beliau menolak dan melemparkan buku itu. Nah, kejadian ini terjadi berulang kali. Nah, namun sang paman ini selalu mengulangi juga kejadian itu hingga akhirnya Muhammad Abduh ini mau membaca buku tersebut. Pada awalnya Muhammad Abduh itu hanya membaca dari baris per baris hingga satu kalimat, kemudian sampai selesai buku itu dibaca. Nah, tapi tidak hanya sekedar dibaca. Nah, sang paman juga memberikan penjelasan dan pemahaman atas baris-baris yang dibaca oleh Syekh Muhammad Abduh. Nah, sehingga setelah buku ini selesai,
Syekh Muhammad Abduh itu merasa nih pengetahuannya setelah membaca buku itu bertambah dan mengubah sikap beliau terhadap buku dan ilmu pengetahuan. Beliau sangat tertarik atas ilmu yang beliau dapatkan dan beliau ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya beliau pun memutuskan nih untuk kembali ke Tanta demi menuntut ilmu agama. Nah, sekembalinya ke Tanta, beliau belajar dengan serius mengenai ilmu pengetahuan dan tidak lupa untuk mengajarkan kembali nih ilmu yang beliau dapatkan serta beliau pahami dari gurunya kepada teman-teman beliau. Nah, setelah selesai pendidikan di Tanta, beliau pergi ke Kairo untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Namun nyatanya metode yang ada di Universitas Al-Azhar itu sama dengan metode yang ada di Tanta. Hal ini membuat Syekh Muhammad Abduh ini bosan dan kecewa sehingga mencari ilmu pengetahuan dan guru di luar universitas. Nah, dari sinilah nih Syekh Muhammad Abduh belajar ilmu-ilmu non-agama yang tidak ia dapatkan dari Universitas Al-Azhar. Antara lain ilmu itu berupa ilmu filsafat, matematika, dan logika, dan masih banyak yang lainnya. Nah, beliau mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dari Syekh Hasan At-Tawil. Nah, namun setelah Syekh Muhammad Abduh menerima ilmu pengetahuan di luar universitas, termasuknya tadi ya, dari Syekh Hasan At-Tawil, beliau masih merasa kurang nih, sehingga beliau lebih sering menghabiskan waktunya untuk membaca buku di perpustakaan Universitas Al-Azhar. Kalaupun beliau hadir dalam perkuliahan, beliau tetap membaca buku yang udah dibawa dari rumahnya. Nah, kepuasan Syekh Muhammad Abduh ini kepuasannya beliau mempelajari matematika, etika, politik, dan filsafat ini baru diperoleh ketika beliau bertemu guru lainnya yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ini pada tahun 1877 setelah belajar di Al-Azhar juga bertemu dengan guru-gurunya, beliau menempuh ujian untuk mencapai gelar Al-Amin. Nah, kemudian beliau lulus dengan predikat baik. Nah, setelah lulus, tidak lama kemudian beliau mengajar di Al-Azhar, tepatnya di Dar Al-Ulum dan juga di rumahnya sendiri. Nah, sewaktu Al-Afghani diusir dari Mesir di tahun 1879 karena dituduh mengadakan gerakan menentang Khadafi Taufik, Muhammad Abduh juga dipandang turut campur dalam soal ini. Akhirnya beliau pun dibuang keluar kota Kairo. Tetapi di tahun 1880, ia boleh kembali ke ibu kota dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir Al-Waqa'i Al-Mishriyah. Nah, di bawah pimpinan Muhammad Abduh, Al-Waqa'i Al-Mishriyah ini bukan hanya menyiarkan berita-berita resmi, tetapi juga artikel-artikel tentang kepentingan nasional Mesir. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama, modernisasi. Menurut Syekh Muhammad Abduh, modernisasi itu harus dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran masyarakat pada masa itu yang menganggap segala sesuatu itu secara statis, jumud, taklid, dan juga kufarat. Nah, jadi Syekh Muhammad Abduh ini memerintahkan pada umatnya untuk kembali menggunakan akal yang sehat, bukan hanya taklid kepada pendapat-pendapat yang tidak tahu asalnya. Karena menurut Syekh Muhammad Abduh, cara berpikir umat yang seperti ini dan paham jumud akan membuat umat Islam akhirnya tertinggal dengan peradaban barat. Nah, salah satu pemikiran umat yang harus dibenahi pada masa itu adalah pemikiran mengenai pendidikan untuk perempuan. Nah, pada masa itu, pendidikan untuk perempuan itu tidaklah dianggap penting, sehingga membuat perempuan tenggelam dalam kebodohan. Nah, persepsi ini itu ada karena kurangnya pengetahuan umat terhadap ajaran Islam yang seutuhnya, dan sistem pembelajaran yang mereka dapatkan itu kurang mendukung. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Abduh, persepsi ini haruslah diluruskan, dan cara meluruskannya itu dengan mendidik menggunakan sistem pengajaran yang benar dan mendukung. Langkah awal modernisasi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh adalah mengembangkan kembali ilmu pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam. Karena pada masa itu sekolah-sekolah yang ada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sekolah yang mempelajari ilmu agama, kemudian yang kedua itu sekolah yang mempelajari ilmu umum. Nah, menurut Syekh Muhammad Abduh, ajaran Islam haruslah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ajaran Islam saja tidak cukup untuk menghadapi perkembangan zaman ini. Meskipun memang ajaran Islam menjadi pondasi dari segala sesuatu,
Namun nyatanya di dalam kehidupan, umat Islam tidak dapat berkembang ketika umat Islam hanya belajar ilmu agama saja, tetapi juga harus memiliki ilmu umum agar terus berkembang dan maju, seperti halnya dunia barat. Pendidikan juga tidak menjadi sempurna ketika peserta didik itu hanya bersekolah hanya di sekolah umum dan ia hanya belajar ilmu umum saja. Karena kedua aspek antara ilmu umum dan ilmu agama itu harus saling melengkapi. Ilmu umum tambah ilmu agama itu hanya akan membuat seseorang berdiri tegak tetapi bukan dengan pondasi yang kuat. Sehingga Syekh Muhammad Abduh ingin memodernisasikan umat Islam dengan menggabungkan kedua pendidikan ini, bukan hanya sejajar, tetapi bergabung menjadi satu sistem pendidikan yang akan membuat antara ilmu agama dan ilmu umum seimbang, bahkan melengkapi satu sama lain. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh bukan hanya mencakup aspek spiritual saja atau akal saja, tetapi kedua aspek ini harus dicapai bersamaan. Pendidikan akan mendidik akal dan jiwa peserta didik sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, penggabungan aspek akal dengan tujuan spiritual diharapkan dapat melahirkan generasi baru yang berintelektual tinggi, berpikir kritis, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan berjiwa bersih, sehingga sikap-sikap yang mencerminkan kerendahan moral dapat terhapuskan. Nah, pendidikan akal yang diberikan bertujuan untuk mendidik umat sehingga mampu menentukan nih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, dengan pendidikan akal, umat dapat berpikir kritis, tidak hanya ikut-ikutan tanpa tahu asal dari pendapat yang mereka terima, dan juga diharapkan dengan pendidikan ini terbentuk pribadi-pribadi yang utuh, mempunyai struktur jiwa yang seimbang, tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan spiritual. Nah, Syekh Muhammad Abduh berkeyakinan jika akal dicerdaskan dan jiwa dididik dengan akhlak agama, maka umat Islam akan dapat berpacu dengan Barat dalam menemukan ilmu pengetahuan baru dan dapat mengimbangi mereka dalam kebudayaan. Selain itu juga umat Islam dapat memberikan banyak manfaat terhadap dirinya dan juga orang lain. Yang ketiga, mengenai kurikulum pendidikan. Kurikulum yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abduh itu menyeimbangkan pendidikan yang sebelumnya ada di masyarakat, yaitu pendidikan yang membedakan nih antara pendidikan laki-laki dan juga perempuan. Pendidikan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abduh itu bersikap universal atau sama rata antara laki-laki ataupun perempuan. Semuanya harus mendapatkan pendidikan, tidak ada perlakuan yang berbeda. Laki-laki dan perempuan harus memiliki kemampuan yang sama, memiliki kemampuan untuk menulis, membaca, menghitung, serta yang paling penting yaitu ilmu agama. Adapun pembagian kurikulum dari tingkat dasar hingga tingkat atas menurut Syekh Muhammad Abduh, yang pertama itu tingkat sekolah dasar. Nah, kurikulum untuk tingkat sekolah dasar ini disusun oleh Syekh Muhammad Abduh berfokus pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan juga ilmu agama. Nah, ilmu agama di sini menjadi yang paling penting karena menurut Syekh Muhammad Abduh, agama akan menjadi pondasi dalam pendidikan jiwa dan pribadi umat Islam. Nah, pondasi inilah yang akan membangkitkan sikap umat Islam sehingga hidupnya menjadi lebih baik lagi, serta dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, tingkat menengah. Pada tingkat menengah, pendidikan akan berfokus pada ilmu pemerintah, kedokteran, militer, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Nah, di tingkat menengah ini, tujuan pendidikan ditujukan agar kelak peserta didik dapat bekerja, baik itu di pemerintahan, militer, ataupun di tempat lainnya. Nah, pada tingkat ini juga peserta didik diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan dan dapat menjadi orang yang dipercaya. Selain itu juga, di tingkat ini anak-anak diajarkan untuk lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga pembelajaran tidak hanya fokus pada dirinya sendiri. Nah, jadi kurikulum yang harus ada pada tingkat ini adalah yang pertama, penghantar pengetahuan, penalaran, logika, mantik, akidah, fikih, dan akhlak. Yang ketiga, tingkat atas. Nah, pendidikan tingkat atas ini akan berfokus untuk mencetak tenaga pengajar atau guru dan juga pemimpin dalam masyarakat. Kurikulum yang ada di dalam pendidikan tingkat atas lebih lengkap daripada pendidikan-pendidikan pada tingkat-tingkat sebelumnya. Nah, kurikulum tingkat atas itu mencakup seni berbicara, moralitas, tafsir Al-Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, dan ilmu yang lainnya.
Adapun usaha Muhammad Abduh untuk mengubah kurikulum di Universitas Al-Azhar antara lain yang pertama, memasukkan ilmu-ilmu modern yang berkembang di Eropa ke dalam kurikulum Universitas Al-Azhar. Yang kedua, mengubah sistem pendidikan dari yang mulai mempelajari ilmu dengan sistem hafalan menjadi sistem pemahaman dan penalaran. Yang ketiga, menghidupkan metode munazaro atau diskusi sebelum mengarah ke taklid. Nah, kemudian yang selanjutnya membuat peraturan-peraturan tentang pembelajaran seperti larangan membaca komentar-komentar dan penjelasan panjang lebar tentang teks pembelajaran kepada mahasiswa untuk 4 tahun pertama. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai metode pengajaran. Nah, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan kalau metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pengajaran yang bukan hanya memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga pemahaman sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan pemahaman ini dalam kehidupan mereka. Nah, Syekh Muhammad Abduh kurang setuju nih dengan metode hafalan, karena menurut beliau metode ini tidak dapat membuktikan pemahaman dari peserta didik, meskipun peserta didik itu dapat menghafal semua materi, semua pengetahuan yang diberikan. Ini tidak membuktikan bahwa ia memahami semuanya. Bisa jadi semua hafalan yang ia dapatkan karena ia terbiasa dengan metode hafalan, bukan karena ia memahami pengetahuan tersebut. Bahkan metode hafalan juga dapat merusak daya nalar. Adapun metode yang efektif menurut Syekh Muhammad Abduh yaitu yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi menuntut anak untuk bergerak secara aktif dengan anak peserta didik itu berani mengemukakan pendapat ataupun menyatakan kurang setujunya terhadap pendapat orang lain. Nah, metode ini akan membantu mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat digunakan untuk membantu pemahaman peserta didik mengenai sesuatu yang masih ia bingungkan ataupun belum ia ketahui. Yang ketiga, metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini dapat dilakukan dengan peserta didik menceritakan kembali nih apa yang sudah ia pelajari, atau dapat berupa peserta didik mempraktekkan apa yang ia sudah pelajari, seperti misalnya baru mendapatkan materi tentang sholat, kemudian dipraktekkan bagaimana tata cara sholatnya, seperti itu. Kemudian ada metode teladan. Nah, metode teladan ini dapat digunakan dalam pengajaran dengan menjadikan sosok guru itu menjadi teladan peserta didik. Nah, metode pembelajaran teladan lebih mempengaruhi kepada peserta didik daripada hanya sekedar teori, karena peserta didik terkadang lebih memahami dari melihat keteladanan seorang guru. Yang kelima, pembahasan tentang pendidikan bagi perempuan. Nah, pendidikan yang disusun oleh Syekh Muhammad Abduh ini bersifat universal atau adanya kesetaraan. Jadi, mau itu laki-laki ataupun perempuan itu tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya itu memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk belajar. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang ingin ditegakkan Muhammad Abduh yaitu yang pertama, nilai persatuan dan nilai solidaritas. Yang kedua, nilai pembaruan untuk membuka pemikiran umat Islam. Yang ketiga, ada nilai perjuangan untuk membela umat Islam. Yang keempat, ada nilai kemerdekaan. Nah, nilai ini terlihat dari kebebasan pemikiran atau pendapat umat Islam sehingga dapat menentukan yang mana yang benar dan salah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang relevansi pendidikan menurut pemikiran Syekh Muhammad Abduh dikaitkan dengan pendidikan pada masa sekarang. Nah, pendidikan menurut Syekh Muhammad Abduh ini memberikan, sebenarnya pemikiran beliau itu memberikan menjadi jendela dalam dunia pendidikan Islam. Pemikiran beliau memberikan banyak kontribusi nih dalam perkembangan dan juga pembaruan pendidikan Islam, termasuk di sistem pendidikan di Indonesia, di sistem pendidikan nasional di Indonesia. Nah, ini relevansinya ditunjukkan nih di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Hal ini juga terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan di Indonesia seperti pesantren yang sudah terlebih dahulu hadir bahkan menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Nah, pesantren-pesantren yang ada di Indonesia terutama yang berada di Indonesia ini sudah banyak berkembang. Nah, sistem pendidikan pada masa sekarang tidak hanya sebatas belajar ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Seperti halnya di salah satu pondok, yaitu Pondok Pesantren Shahibul Quran Yogyakarta. Di dalam pesantren ini, santri tidak hanya belajar tentang ilmu agama saja yang berkaitan tentang Al-Quran, fikih, akidah ataupun akhlak saja, tetapi juga ilmu-ilmu
umum lainnya seperti fisika, kimia, bahkan juga ilmu tentang bisnis. Nah, tujuan dari penggabungan antara ilmu agama dan juga ilmu umum ini sama dengan pemikiran Syekh Muhammad Abduh, yaitu agar peserta didik tidak hanya menguasai ilmu spiritual saja, tetapi juga ilmu akal, atau sebaliknya, tidak hanya ilmu akal saja, tetapi juga ilmu spiritual juga. Nah, kedua aspek ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan umat Islam, sehingga bisa mencapai tujuan dari pendidikan Islam, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Selain itu, penggabungan antara kedua ilmu ini, antara ilmu agama dan ilmu umum, juga akan menunjukkan bahwa Islam ini bukanlah fanatisme agama yang hanya paham agama saja dan tidak mau menerima ilmu umum. Nah, aspek spiritual akan menjadi pondasi yang kokoh bagi peserta didik, sedangkan aspek akal memberikan banyak ilmu pengetahuan umum yang baru, sehingga umat Islam dapat mengembangkan peradaban Islam dan dengan budaya yang lebih baik dari Barat, namun tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dari segi metode pengajaran, pendidikan Islam menggunakan sistem pengajaran yang sama dengan pemikiran Syekh Muhammad Abduh, yaitu tidak hanya menggunakan metode hafalan, tetapi juga menggunakan metode lainnya seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, keteladanan, dan yang lainnya. Nah, untuk menambahkan ini dilakukan untuk menambahkan kepahaman siswa. Nah, metode ini semakin dikembangkan pada masa sekarang karena terbukti dengan bertambahnya pemahaman peserta didik. Sedangkan untuk metode hafalan sendiri memang bukanlah dihapuskan sepenuhnya, tapi ditambahkan dengan metode lainnya untuk menambah kepahaman peserta didik. Pemahaman peserta didik menjadi hal utama karena memang tujuan dari pendidikan bukan hanya sekedar hafalan materi saja, tapi bagaimana mereka dapat memahami ilmu yang telah diberikan dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya. Nah, kemudian dari segi pendidikan, untuk perempuan, pendidikan semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi setiap waktunya. Tidak ada pembatasan pendidikan pada masa sekarang, dimanapun itu. Semuanya memiliki hak yang sama untuk belajar dan mencari ilmu. Sehingga, kesimpulan dari pemikiran Syekh Muhammad Abduh ini, beliau kan tokoh pembaruan pendidikan Islam yang menyuarakan sistem pendidikan. Nah, yang mana pemikiran beliau ini menjadi pintu peradaban bagi umat Islam. Nah, jadi menurut beliau pendidikan agama dan umum itu harus seimbang karena sama pentingnya dalam kehidupan. Nah, tujuan dari pendidikan itu untuk hidup bahagia dan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Syekh Muhammad Abduh berkeyakinan jika akal dicerdaskan dan jiwa dididik dengan akhlak agama, maka umat Islam akan dapat berpacu dengan Barat dalam menemukan ilmu pengetahuan baru dan dapat mengimbangi mereka dalam kebudayaan, serta juga umat Islam dapat memberikan banyak manfaat terhadap dirinya dan juga orang lain.